Oke, lantas seperti apa kemudian peluang Indonesia ke depannya ya, terutama besoknya yang akan melawan Malaysia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita akan langsung bahas pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir. Ganteng-ganteng nih di sebelah kanan saya sudah ada pengamat sepak bola Bang Akmal Marhali. Selamat malam Bang Akmal. Selamat malam, salam sepak bola. Salam sepak bola. Di sebelahnya juga sudah ada mantan striker timnas Bang Peri Sandria. Bang Peri. Selamat malam Mbak Tiara. Sehat Aduh, ya. hari ini cantik banget. Sehat, alhamdulillah. Yang di ujung sana sudah ada pelatih dan mantan kiper nasional Bang Hermansyah. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Bang Akmal terlebih dahulu deh. Bang, ini kita ngomong mengenai dua tim yang apa ya bisa dibilang ini adalah laga ataupun juga ajang gengsi nih Bang. Betul. Tensi dan juga atmosfernya dulu deh Bang, gimana? Pasti akan sangat tinggi tensinya ya, karena buat Malaysia mereka tidak punya pilihan kecuali menang. Karena hanya dengan itu mereka bisa lolos ke semifinal, gitu kan. Sementara Indonesia minimal seri, maka sudah dipastikan juara grup. Artinya Indonesia punya tugas lebih mudah dari Malaysia. Nah ini yang harus diantisipasi. Kenapa saya katakan diantisipasi? 2 tahun lalu Indonesia itu dikalahkan sama Malaysia 2-1 di penyisihan grup Piala AFF U23 ketika ditangani oleh Sintayong. Kita waktu itu yang cetak gol adalah Sananta. Namun kita menang 1-0 lawan Timor Leste yang akhirnya kita dapat keberuntungan, dapat hoki kalau tadi kata Kak Hermansyah, karena di grup sebelah Kamboja sama Myanmar bermain imbang. Andaikan mereka ada yang saling mengalahkan, maka Indonesia tidak bisa menjadi runner up terbaik ketika itu. Yang pada akhirnya kita ketemu Thailand di semifinal, kita menang 3-1, kemudian di final kita kalah adu penalti 5-6 dari Vietnam. Dan kita gagal jadi juara di eranya Sintayong. Kemudian di eranya Coach Indra Sapri kita pernah juara 2019. Artinya ada beban yang dipanggul oleh pelatih Gerard Vandenberg untuk bisa membawa tim ini menjadi juara. Karena kalau dianggap orang banyak menganggap Piala AFF nggak penting, Piala Ciki dan sebagainya. Ini level terendah gitu kan di regional. Jadi tidak ada pilihan buat Indonesia, apalagi sebagai tuan rumah ya harus menang, harus juara. Walaupun ini kan batu loncatan untuk kita menuju kualifikasi Piala Asia yang akan digelar 1-9 September nanti kita jadi tuan rumah. Lawan kita sangat berat sekali, Korea Selatan, kemudian duanya agak lumayan bisa kita atasi, kemungkinan Laos dan Macau. Namun ada Korea di situ di mana hanya juara grup yang lolos otomatis, sementara dari 11 grup itu hanya 4 runner up terbaik yang diambil. Jadi ini PR berat buat Gerard Vandenberg. Bisakah dia keluar dari bayang-bayang Coach Indra Sapri yang membawa Indonesia juara 2019 atau bayang-bayang Sintayong? Gitu. Oke, baik. Saya geser ke Bang Peri deh, Bang. Kalau kita lihat di grup A sendiri nih ya, Bang ya. Kemarin kan Indonesia belum main dengan Malaysia, tapi Malaysia sendiri kalah dengan Filipina. Sedangkan Indonesia dan Filipina, Indonesia menang gitu ya. Ini apa yang bisa ditangkap dari sini? Saya rasa kita bicara head to head dulu ya. Malaysia dengan Indonesia, kita bicara timnas U23. Selama pertemuan terakhir mereka ya Indonesia itu tidak pernah menang. Ya, Malaysia bisa mengungguli 3 kali kemenangan ya Bang ya, dan 3 kali draw. Saya rasa ini juga udah teruji. Tapi semua itu bicara kita nanti di lapangan kan gitu. Setidak-tidaknya besok saya berharap Indonesia ini bisa menang. Karena apa? Di sisi lain juga kemarin Malaysia membantai Filipina, Brunei 7-1. Dan Indonesia juga membantai Brunei juga 8-0. Tapi di sisi lain juga Malaysia juga kalah dengan Filipina. Ini sebenarnya ini sangat seru di grup A ini gitu. Jadi biar bagaimana juga besok setidaknya Indonesia harus memenangkan pertandingan. Kalau enggak ini berbahaya. Karena apa? Kalau Malaysia bisa membantai Indonesia di atas 1 dan Filipina menang membantai Brunei, ini kan poin sama. Ini sangat berbahaya sekali. Setidaknya besok kalau kita bicara realistis, kita mengamankan dulu, kita punya poin 7. Itu saya rasa lebih aman. Karena apa? Kalau bicara di tim sebelah juga, kalau kita juara runner up, ini ketemunya juga lebih berat lagi ya, Vietnam. Vietnam, oke. Bang Hermansyah, Anda sendiri melihatnya seperti apa ya? Tim di bawah asuhan ataupun juga didikan Gerald ini, apakah mampu besok kemudian ini seperti yang kemudian ini sudah diharapkan oleh kita semua ya tentunya bisa mengalahkan Malaysia? Cukup berat ya untuk seorang coach Gerard untuk besok melawan Malaysia ya. Artinya jadi kita jalan satu harus menang ya. Dari penampilan kemarin saya lihat melawan Filipina itu kurang memuaskan ya. Itu pun mungkin karena hoki kita aja.
Tapi setidaknya salah satunya gol bunuh diri ya. Gol bunuh diri dari pemain Malaysia. Memang itu kepintaran kiper Filipina, bagus kemarin penampilannya ya. Jadi menghadapi Malaysia bukan hal yang ringan buat Indonesia ya. Mereka juga, Malaysia juga ingin menang ya. Setidaknya 2 gol harus dia menang. Beban berat ini Gerrard harus cepat diantisipasi oleh anak-anak muda under 23 ini bermain secara semangat, fanatisme untuk bisa memenangkan besok melawan Malaysia. Oke, baik. Kalau dilihat dari mungkin kemampuan orang perorangan ya dan juga kemampuan dari coachnya sendiri, Anda melihat seperti apa, Bang Hermansyah? Kalau dari pemain, saya rasa semuanya mempunyai potensial yang bagus-bagus ya. Tergantung dari taktikal coach Gerrard. Kalau kemarin saya lihat main bolanya nggak kelihatan tuh. Kalau menurut saya pribadi, karena saya nonton kemarin tuh. Jadi kalau Filipina kalah, tapi kelihatan cara dia build up, cara bertahannya bagaimana, cara penyerangannya bagaimana. Kemarin saya lihat anak-anak muda under 23 kemarin main bolanya kayak apa ya, tidak mempunyai untuk bagaimana mereka sabar, cara bermainnya bagaimana sabar untuk bisa menekan Filipina. Dia tunggu dulu, mereka semua kemarin mainnya kayak frontal begitu. Ya, oke. Bang Akmal, dari coach Gerrard sendiri menyebut ada 17 peluang ya yang kemudian ini diabaikan oleh timnas kita. Ini seperti apa? Kemudian bagaimana kalau dilihat dari sisi kelemahan dan juga keuntungannya besok? Ya, kita sempat euforia luar biasa ketika kita menang 8-0 melawan Brunei Darussalam dengan double hat-trick atau 6 gol dicetak oleh Jens Ravens. Langsung kita puji luar biasa. Tapi setelah itu melawan Filipina kita kesusahan cetak gol. Artinya apa? Artinya ada problem penyelesaian akhir di tim nasional Indonesia yang harus dibenahi. Kalau hitungannya saat ini Tiara, itu sebenarnya laga nanti kalau ada poin yang sama, laga melawan Brunei akan tidak dihitung. Jadi kita mau cetak 8 gol kemarin, kemudian Malaysia 7 gol kemarin tidak akan dihitung. Karena nanti kalau seandainya Malaysia menang lawan Indonesia kan sama semuanya poin 6 gitu kan. Nah, yang diuntungkan di sini justru adalah Filipina. Karena Filipina dipastikan akan menjadi runner up terbaik gitu kan. Nah, runner up terbaik kemungkinan akan bertemu dengan juara grup B. Sebelah grupnya. Yang ada di situ adalah Vietnam yang potensi juara. Jadi kita kalau kemudian kita jadi imbang, ini akan ada hitung-hitungan head to head di antara 3 tim, antara Indonesia, kemudian Filipina dan Malaysia gitu kan. Nah, ini yang kemudian akan jadi perhitungan, sementara nilai melawan Brunei tidak dihitung. Nah, ini juga harus diwaspadai. Ditambah misalnya kalau kita juara grup, dipastikan kita akan bertemu dengan Thailand sebagai juara grup C, karena runner up kemungkinan di antara grup yang ada saat ini, menurut saya runner up kemungkinan adalah Filipina, karena Filipina nilainya 3 menang lawan Malaysia gitu kan. Nah, ini yang harus menjadi hitung-hitungan, karena menurut saya sejatinya laga sesungguhnya adanya nanti di semifinal. Nah, kalau permainan seperti yang dikatakan coach Hermansyah tadi, kita masih banyak PR yang harus dibenahi, ini akan sangat menarik. Kenapa? Karena sebelumnya sebenarnya di tim ini di Piala AFF sebelumnya sudah pernah tampil Arkan Fikri misalnya. Itu pemain terbaik di Piala AFF U23 pada 2023 lalu gitu kan. Kemudian Dava Pasa ada di posisi kiper, Robi Darwis main di sana. Bahkan Kadek Arel main juga, Ferrari main di sana. Nah, artinya kita punya pemain yang sudah pengalaman main Piala AFF U23 ini. Jadi menurut saya harus ada sisi lain yang dibenahi oleh coach Gerard Van den Berg, bagaimana tim ini bisa bermain sebagai sebuah tim. Kalau saya melihat di 2 pertandingan ini tidak bermain sebagai sebuah tim yang sudah sudah sangat mapan ya. Berarti artinya juga harus ada rotasi pemain dan sebagainya begitu ya, Dan rotasi itu kan kemarin dilakukan oleh coach. Tapi nampaknya belum pas juga. Belum pas juga. Nah, ini yang agak berat adalah ketika melawan Malaysia, di mana pasti tekanannya tinggi gitu kan. Publik penontonnya akan sangat lebih besar dibanding ketika kemarin lawan Filipina dan juga ketika melawan Brunei. Nah, apakah kemudian sisi mental ini bisa kuat para pemain kita? Secara ini memang kita diuntungkan karena kita tuan rumah gitu. Tapi bisa jadi tekanan, karena apa? Malaysia udah akan tampil lepas karena mereka tidak ada pilihan kecuali menang, itu aja gitu. Baik, berkaitan dengan tekanan nanti saya mau ke Bang Peri ya, bagaimana kemudian yang akan dirasakan terutama dalam melawan Malaysia begitu, termasuk nanti kita juga akan membahas mengenai formasi striker dan juga kipernya ini siapa saja begitu ya yang kemudian bisa menjadi senjata ampuh untuk melawan Malaysia. Usai jeda, pemirsa kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Bang Peri ya. Tadi sempat ada pertanyaan yang terputus, Bang. Kalau kita
dalam menjelang laga serupa begitu ya, kemudian lawannya sudah tahu Malaysia begitu. Ini tekanan khususnya seperti apa sih yang kemudian Ya dirasakan? saya rasa untuk besok lawan Malaysia yang pastikan Indonesia ini harus bisa menangkan pertandingan. Ini suatu tekanan yang berat. Ya. Karena apa? Dilihat dari pertandingan kemarin Malaysia bisa mengunggulin tim dari Brunei. Ini mengangkat motivasi mereka. Jadi motivasi mereka untuk mengalahkan tim Garuda kita itu pasti akan terjadi. Tapi di sini juga saya berharap timnas Garuda besok kita jangan terlena, maksudnya jangan jumawa. Kita bisa mengalahkan Brunei dengan 8-0, kita bisa mengalahkan Filipina 1-0 sudah menang di atas kertas gitu ya Bang ya. Ibaratnya. Karena apa? Karena saya lihat 2 kali pertandingan kemarin tim Garuda itu bukan yang sesuai kita inginkan gitu ya. Karena apa? Di Masalahnya kelompok apa, Bang? yang kita inginkan maksudnya mereka itu bermain tidak berkembang. Ini saya juga nggak tahu kesalahan dari taktik seorang pelatih Gerat ataupun pemain tidak bisa menjalin taktik dari pelatih itu sendiri. Sepakat ya berarti dengan Bang Hermansyah tadi ya. 2 kali pertandingan pertama saya lihat lawan Brunei mereka bermain dengan individu, saling semuanya ingin cetak gol. Karena tahu kita tim Brunei itu lawan yang ya udah kita nggak anggap. Nah, main yang kedua di match kedua main lawan Filipina ini tidak sesuai saya rasa dengan 4-3-3 itu nggak berjalan ya Bang kemarinnya. Jadi mereka tuh bermain tuh sebenarnya itu mereka tuh harus sabar menghadapi tim-tim yang punya pertahanan yang nggak solid. Ini bagaimana cara membongkarnya? Ya mereka harus kreatif. Nah untuk bermain dengan Malaysia ini besok, tim Malaysia ini bermain terbuka. Nah ini bermain terbuka inilah yang kita inginkan. Kenapa? Berarti kalau kita bermain terbuka dengan 2 tim ini pasti akan menciptakan peluang-peluang gol itu akan pasti lebih banyak. Nah kemarin lawan Filipina sebenarnya juga peluang kita mungkin ada beberapa kali ya kita bisa mencetak gol, tapi ini disia-siakan. Nah jadi kesempatan itu kalau bisa di menit-menit awal ini kita harus bisa cari poin. Dan hati-hati juga besok dengan Malaysia kita juga di menit-menit pertama 15 menit pertama kita juga harus hati-hati karena di menit-menit pertama itu kita tidak fokus, tidak konsentrasi, ini bahaya. Dan di 15 menit terakhir juga kita harus konsentrasi. Karena apa? Keadaan kita mungkin capek ya Pak Kemal ya. Konsentrasi udah pecah, udah lelah mungkin emosi udah apa. Ini harus diwaspadai. Oke, gitu. baik. 4-3-3 artinya tidak efektif diterapkan kemarin, artinya harus ada perubahan formasi lagi. Mungkin saya nanti akan tanya juga ya ke Bang Akmal dan juga Bang Hermansyah. Tapi kita tahan terlebih dahulu ya Bang ya. Kita lihat seperti apa kemudian ini prediksi dan juga tanggapan warga berkaitan dengan Indonesia versus Malaysia besok. Kita akan langsung sapa, sudah ada Faisal di sana. Selamat malam, Faisal. Ya baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Timnas Indonesia U23 atau Garuda Muda kita akan menghadapi Timnas Malaysia U23 besok di ajang lanjutan Piala AFF di grup A. Nah ini memang bukan suatu yang mudah karena kita ketahui Indonesia dalam 2 laga terakhir melawan Malaysia U23 sama sekali belum pernah menang. Untuk pertandingan pertama Indonesia kalah oleh Malaysia U23, lalu satu lagi hasil imbang. Tentunya ini bukan suatu hal yang mudah yang akan dihadapi oleh skuad Garuda Muda kita. Namun tentunya untuk lanjut ke babak berikutnya Indonesia hanya butuh waktu, hanya butuh hasil, maksud kami hasil seri atau imbang saja. Nah sebenarnya bagaimana sih tanggapan warga atau pendukung dari skuad Garuda Muda kita soal hasil pertandingan besok? Kita langsung tanya saja. Selamat malam Bang. Selamat malam. Boleh kenalan nama siapa? Saya Naufal. Naufal, Indonesia lawan Malaysia U23 besok di Piala AFF. Bagaimana menurut Abang prediksinya? Kemungkinan Indonesia harus bisa menang ya, karena ini ada duel serumpun Melayu Indonesia lawan Malaysia. Ini terakhir kali mungkin 2019 mungkin terakhir kali pertemuan Indonesia dengan Malaysia, dan apalagi kita akan bermain di hadapan publik sendiri, pasti pelatih Gerald Vandenberg sudah mempersiapkan yang terbaik. 2 laga kemenangan ini menjadi modal berharga untuk menghadapi tim asal negeri jiran. 2 laga terakhir melawan Malaysia U23 belum pernah menang, 1 kalah dan 1 seri. Apa sih Bang kesulitan Indonesia untuk melawan Malaysia sebenarnya menurut Abang? Sebenarnya kita dalam beberapa edisi terakhir agak kurang solid ya. Mungkin di tangan Gerald Vandenberg ini mungkin agak terlihat ya, mungkin di laga pertama kita bisa menang 8-0 lawan Brunei, terus yang kedua kita bisa menang 1-0 walaupun agak keberuntungan lewat gol bunuh diri tadi, tapi kita lihat jauh lebih solid untuk bisa meraih kemenangan pada pertemuan Senin nanti. Oke. 2 laga terakhir, 1-0 dan 8-0 melawan Filipina dan juga Brunei. Apakah itu cukup untuk modal Indonesia melawan Malaysia besok? Ini jadi percaya diri tinggi untuk bisa mewujudkan kita lolos ke babak 4 besar di Piala AFF U23 2025 ini. Oke. Terakhir Bang, prediksi skor dan harapannya untuk besok Indonesia Malaysia.
kemungkinan besok Indonesia akan tampil menyerang dengan tetap mengandalkan Jens Raven di tengah. Ya skor 2-0 juga udah cukup karena kita tahu di lini tengah juga timnas juga sangat solid. Ada juga Tony Firmansyah di sana, Rehan Hanan, dan juga terakhir mungkin yang bisa jadi X faktor ya ada Doni Tripamungkas. Oke, siap. Makasih banyak Bang. Semoga Indonesia menang besok. Amin. Ya Tiara, tadi satu pendapat warga soal pertandingan Indonesia melawan Malaysia besok. Kami akan menanyakan lagi kepada salah satu warga yang ada di sini. Halo, selamat malam Bang. Boleh kenalan dulu nama siapa? Namanya Hendy Prasetya. Aji Saputro. Oke, Bang Aji, Bang Henry. Indonesia lawan Malaysia U23 besok. Gimana prediksinya? Optimis harus menang karena kita punya modal 2 kali menang. Lawan Brunei 8-0, lawan Filipina 1-0, walaupun keberuntungan karena open goal, tapi tetap optimis besok menang. Oke, cakep. Bang, 2 laga terakhir lawan Filipina 1-0 dan Brunei 8-0. Apakah ini cukup untuk jadi modal Indonesia? Karena kita tahu 2 laga terakhir lawan Malaysia U23 kita nggak pernah menang. Gimana Bang? Tetap optimis karena ada Arkan. Menurut saya sih buat ngatur temponya Arkan cukup baik ya. Semoga besok menang. Terakhir prediksi skor berapa? Nggak usah banyak-banyak, 2-0 aja. Oke, siap. Bang Aji, Bang Hendri, terima kasih banyak Bang. Semoga Indonesia menang besok. Ya, Tiara dan juga pemirsa, memang tadi 3 orang yang kami wawancarai terkait dengan pertandingan besok Indonesia versus Malaysia U23 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ini sangat optimis Indonesia bisa meraih kemenangan atas Malaysia dan juga nantinya bisa menjadi juara grup A untuk bisa melaju ke semifinal. Demikian Tiara, kembali ke studio. Baik, Faisal Rinaldi melaporkan langsung. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saya akan langsung ke Bang Hermansyah deh Bang. Tadi sudah pada optimis tuh Bang, bahkan ada yang menyebut angka 2-0 gitu ya. Tapi di sisi lain juga Bang Peri tadi menyebut kayaknya 4-3-3 ini nggak efektif deh. Harus ada yang dirubah di laga besok atau di pertandingan besok ini. Anda melihatnya seperti apa? Saya melihatnya cukup positif ya. Tapi tugas Coach Gerrard juga berat sekali ya. Kita jangan kemarin menang lawan Brunei ya. Kita lawan Filipina juga susah ya. Jadi mungkin ini soal taktikal harus jelas di situ ya. Kemarin pelajaran yang baik untuk kita melawan Filipina, kita menangnya susah ya. Karena kita hoki aja kita ya. Ada penalti nggak masuk, itu bunuh diri. Artinya melawan Malaysia yang begitu kemarin menang lawan Brunei dengan kepercayaan diri yang kuat, yang bagus untuk lawan Indonesia. Kita kemarin dengan tekanan yang banyak ya, kita menang 1-0 juga berat untuk kita. Jadi soal taktikal harus cepat-cepat dibenahi oleh Van der Vaart dengan posisi 4-3-3. 4-3-3 kemarin kan dia harus sabar bagaimana dia harus tidak seperti kemarin lawan Filipina. Oke, nah besok ini kira-kira berapa Bang? Formasi dan juga kipernya siapa? Saya rasa besok tetap formasi memakai tim yang kemarin. Belakang ada Ardiansah, belakangnya ada Kakang Robi Eldauris mereka formasi yang kemarin. Oke, baik. Bang Akmal, tanggapannya? Ya ini yang berat ya, beratnya kenapa? Gerard Van den Berg kan ketika mau Piala AFF ini tidak ada uji coba juga gitu kan. Sehingga kemudian uji coba pertama adalah melawan Brunei. Itu bisa dibilang sebagai pertandingan pertama Gerard Van den Berg bersama timnas U23. Hasilnya cukup meyakinkan, tapi dari hasil 8-0 itu kan setengah lusinnya dicetak di babak pertama. Artinya ketika di babak kedua gairah kita untuk mencetak gol sudah hilang gitu kan, sudah habis. Sampai kemudian ketika melawan Filipina kita bisa dibilang kesulitan untuk membobol gawang Filipina. Artinya ini ada masalah yang harus dibenahi. Pola 4-3-3 ini kan konsepnya Belanda gitu kan, gaya Belanda total footballnya. Dan itu kan pernah juga digunakan oleh Patrick Kluivert ketika pertama kali debut melawan Australia. Kita pakai 4-3-3, kita kalah 1-5 ketika itu. Nah, artinya apakah kemudian Gerard Van den Berg mau melakukan sedikit perubahan, misalnya pakai 3 back seperti yang dilakukan di timnas senior saat ini juga, dengan 3 back kemudian sehingga lini tengahnya lebih kuat dengan 3-4-3 gitu kan, akan lebih solid dan lebih kuat, dan ini juga pastinya akan ada evaluasi yang dilakukan. Tapi menurut saya pertandingan ini adalah pertandingan yang sebenarnya buat Indonesia tidak begitu besar pengaruhnya. Imbang saja kita sudah jadi juara grup. Tapi lagi-lagi yang harus diwaspadai justru Malaysia, karena pelatih Nafuzi Zainu sudah mengatakan Indonesia ini tim yang favorit juara gitu kan. Nah, salah satu trik itu salah satu trik yang dikeluarkan. Jadi menurut saya adalah jangan kemudian kita terlena dengan menang 8-0, karena pernah pada 2019 di era Sintayong juga kita itu akhirnya kalah gara-gara tidak memahami regulasi yang ada, bahwa
Pertandingan melawan tim peringkat keempat tidak dihitung. Ketika itu kita gagal bersama Sintayong saat di partai terakhir Thailand dengan Vietnam bermain imbang. Akhirnya yang lolos adalah yang Vietnam dengan Thailand. Indonesia memang unggul produktivitas gol. Nah, ini yang harus diantisipasi. Yang kedua adalah bahwa pertandingan ini adalah simulasi untuk Gerard Van den Berg menemukan komposisi utama untuk menghadapi partai semifinal. Jadi menurut saya harus tetap turunkan the winning team menurut saya. Walaupun kemarin ketika lawan Filipina ada rotasi kan. Nampaknya Coach Gerard ini juga masih mengenali karakter dari pemain-pemainnya karena gitu ya. di partai pertama misalnya back tengahnya kan Brandon dengan Ferrari. Kemudian melawan Filipina back tengahnya adalah Kadek Arel dan Alvarezi. Kakang kan, kemudian Buffon di sebelah kanan, ada sebelah kirinya adalah Doni Tripamungkas. Artinya masih ada perubahan. Nah, Hoki Caraka dimainkan melawan Filipina sebagai striker utama. Jens Rever dicadangkan, tapi hasilnya tidak efektif. Artinya problem ini yang harus dianalisa oleh pelatih Gerard Van den Berg untuk menghadapi Malaysia. Karena tuntutan masyarakat pasti kalau Malaysia harus diganyang. Nah, karena ini rival terberat kita. Jadi ganyang pun kalau mainnya tidak bagus, itu pasti akan mendapatkan kritikan dari publik. Jadi menurut saya ini momentum buat Gerard menunjukkan bahwa dia pakar strategi di tim nasional U23 ini untuk kemudian menunjukkan bahwa tim ini sudah siap untuk masuk level berikutnya Asia nanti kualifikasi Piala Asia karena kualifikasi Asia lawan yang dihadapi Korea Selatan nantinya. Baik. Saya minta tanggapan ke Bang Ferry terlebih dahulu deh. Kalau tadi disebut striker utama Hoki Caraka nampaknya kurang gitu ya Bang ya. Ini apa yang harus dirubah ya? Ya, akhir-akhir ini memang kalau di Leroke agak menurun ya. Nah, baik di Liga maupun di Timnas untuk mencetak gol agak berkurang. Saya rasa untuk besok untuk pelatih sendiri juga harus dia menurunkan tim inti sewaktu lawan Brunei. Ini tidak ada lagi ada perubahan-perubahan untuk menggantikan siapa yang main. Yang pasti ini harus full tim dulu untuk mengamankan kita sebagai juara grup nanti. Dan di sini juga harus banyak dievaluasi oleh coach dari Gerard sendiri masalah taktik 4-3-3 ini. Dia mau berapa back cocoknya, Bang? Ya, saya setuju dengan Bang Akmal ya dengan 3-4-3 ya. 3 di bawah ya. 3-4-2. Jadi 3 di bawah jadi banyak bermain di tengah itu agak sulit untuk menembus pertahanan. Karena suatu pertahanan yang kuat itu bukan dikatakan harus banyak pemain itu harus di bawah pemain bertahan, tapi harus banyak dia bermain di gelandang. Kalau kemarin saya lihat 3-4-3 itu tidak berjalan. Di sini juga 2 wingback ini tidak mensupport untuk bola-bola cross untuk ke depan. Saya rasa kalau 4-3-3 dia bermain terbuka, ini akan lebih seru. Dan dibantu juga dengan wingback kanan kiri. Mungkin salah satu dari bek kanan bisa menyerang, bek kiri bisa menjaga kedalaman. Dan ini tidak terus harus dijalankan dengan salah satu bek. Ini akan terjadi nanti overload. Ini bahaya. Ini terjadi waktu kita di Piala Dunia lawan Australia itu terjadi, ya kan. Nah, ini saya harap untuk penyerang-penyerang kita untuk pelatih sendiri juga harus banyak evaluasi. Siapa dulu yang harus turun? Saya rasa untuk Jens ini lebih efektif dia untuk pencetak gol karena mungkin percaya diri dia itu semenjak dia kemarin buat goal getter juga ya Bang Kamal ya di lawan Brunei. Saya rasa ini harus dipertunjukkan biar percaya diri dia lebih bertambah lagi. Terus satu lagi lawan Malaysia ini sebenarnya tidak mudah untuk menghadapi karena mereka ini bermain cepat. Sama juga mengandalkan speed ya, Bang, ya? Counter attack. Dan kita tidak bisa juga meremehkan Malaysia. Ini yang harus diwaspadai untuk pemain-pemain bertahan kita. Satu, saya berharap besok pemain-pemain bekerja disiplin dan secara kolektif, secara tim bekerja sama tim. Apapun yang dijalankan oleh pelatih besok, instruksi untuk pelatih besok mereka harus jalanin. Kalau striker butuh Ferry Sandria gitu. Iya. Kalau bisa, kalau masih bisa. Jadi kita boleh kita wujudkan lagi ya Bang ya. Jadi kita harus kreatif sebagai pemain harus kreatif, tidak mengandalkan saya harus mengikuti instruksi pelatih. Tidak. Kalau instruksi pelatih ini nggak jalan, itu kreatif pemain itu harus berjalan di dalam. Baik. Yang bisa menjalankan adalah seorang kapten yang bisa memimpin. Nah, itu dia. Baik. Kita akan kembali untuk tentunya membahas berkaitan dengan seperti apa peluangnya dan juga tentunya nanti ya Bang ya akan ada tebak skor seperti biasa gitu ya Bang ya. Tapi usai jeda pemirsa kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa saya akan langsung ke Bang Akmal. Bang Akmal dengan segala persiapan yang sudah dilakukan begitu ya dan juga strategi
Sebenarnya kalau kita melihat adanya celah untuk meraih poin, meraih peluang ini apa? Apakah juga lemparan dari Robby Darwis ini akan juga berpeluang untuk membantu kondisi tim jika memang sudah tidak ada pilihan begitu? Ya, itu kan pilihan alternatif ketika kita kesulitan untuk mencetak gol, dan itu sudah dibuktikan bahwa ternyata setiap generasi punya pelempar-pelempar handal kan. Ya. Senior ada Pratama Arhan, kemudian U23 ada Robby Darwis, kemudian U20 ada U16 ada Askia, U20 ada Aska gitu kan. Jadi kita punya pemain-pemain yang punya kemampuan lempar ke dalam jarak jauh, dan ini mungkin ya sepak bola resultan kan, dengan cara apa saja kita bisa main bola. Tapi kan permasalahannya adalah ini akan menjadi tekanan yang sangat berat buat Gerard van den Berg berhadapan dengan Malaysia. Karena Malaysia pastinya akan berusaha semaksimal mungkin, karena mereka hanya punya 90 menit untuk bisa lolos semifinal. Pasti mereka akan melakukan segala cara untuk bisa memenangkan pertandingan. Secara moral mereka sedang meningkat karena mereka menang 7-1 lawan Brunei. Sementara Indonesia secara moral tuh sedikit turun karena kita hanya menang 1-0, itu pun dengan susah payah dengan lemparan ke dalam. Gitu kan. Ada yang kemudian dulu kan kita pernah banyak bicara main bola kok lemparan ke dalam, tapi faktanya senjata ampuhnya salah satunya lemparan ke dalam, dan itu yang mungkin salah satu yang bisa juga dimaksimalkan oleh Gerard van den Berg. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang harus dibenahi. Lini belakang koordinasinya juga belum mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Mungkin akan lawan Malaysia ini akan dapat tekanan sangat berat lini belakang kita. Kemudian lini tengah kita juga harus kerja lebih lebih ekstra, karena ini akan menjadi pemutus dan juga penyambung serangan ke depan, dan lini depan juga harus dibenahi oleh Gerard van den Berg. Menurut saya adalah apakah kita bisa juara Piala AFF, salah satunya akan ditentukan bagaimana performa atau penampilan kita ini melawan Malaysia. Jadi walaupun kalau kita menang, kita juara grup, kita akan bertemu dengan Thailand. Tapi kalau seandainya kita jadi runner up, maka lawan yang akan kita hadapi adalah Vietnam. Sama-sama sulit dua tim ini, karena kita lihat di sebelah misalnya. Dibandingkan dengan Malaysia? Dibandingkan dengan Malaysia pasti lebih berat Vietnam. Vietnam kan juara 2 kali. Dua Piala AFF U23 terakhir juaranya Vietnam. Juara pertama kali Piala AFF digelar 2005 adalah Thailand. 2019 Indonesia. Artinya ini akan pertemuan tim-tim juara, dan ini yang kemudian harus dipersiapkan Indonesia. Persiapan mental salah satunya, persiapan juga strategi permainan yang benar-benar sudah bisa diterapkan secara maksimal oleh tim kita. Oke, Bang Peri, kalau melihat pertandingan besok ini dengan segala apa yang sudah kita miliki, kira-kira apa ya yang berubah dan menjadi pembeda begitu? Apakah dari sisi teknik atau justru dari sisi mental ini akan lebih terbentuk pemain-pemain kita? Saya rasa dari sisi mental ya, karena pemain-pemain Indonesia ini soal mentalnya kalau saya bilang ya bukan buruk-buruk banget gitu lah. Karena apa? Karena timnas kita ini kalau udah kalah, mental kita ini langsung ngedrop. Saya rasa untuk besok dengan dukungan adanya pemain, dukungan dari penonton, saya rasa ini buat motivasi untuk bisa mengalahkan timnas Malaysia. Dan satu lagi, keunggulan dari timnas kita ini dengan Malaysia, satu yang Bung Akmal bilang tadi, 2019 kita bisa juara di Piala AFF. Sedangkan Malaysia selama ikut partisipasi Piala AFF, dia tidak pernah juara, betul ya Bung Akmal ya? Saya rasa ini juga buat motivasi untuk anak-anak untuk bisa memenangkan pertandingan besok. Dan saya juga besok berharap untuk besok pelatih dari Van den Berg sendiri bisa instruksikan mereka, setiap pemain bisa disiplin untuk menjaga lawan dan bermainlah dengan kekompakan secara tim, bukan individu seperti lawan Brunei, lawan Filipina. Nah, pokoknya besok kerjasama tim, instruksi jalanin, saya rasa bisa menghasilkan peluang untuk gol-gol kemenangan buat kita mengamankan di posisi di grup A ini, saya rasa untuk besok. Oke, Bang Hermansyah, kalaupun ada satu yang harus menjadi poin utama yang diwaspadai dari Malaysia ini apa? Apakah di belakang atau juga ada hal-hal lainnya yang kemudian ini harus diantisipasi dari permainan-permainan kemarin? Yang harus diantisipasi, buat inisiatif untuk buat gol. Karena dan itu di menit-menit pertama di menit pertama harus ini. Jangan kalah inisiatif dengan Malaysia. Otomatis Malaysia sudah melihat semuanya permainan Indonesia ya. Mereka juga Malaysia serangan balik juga berbahaya juga. Jadi artinya kerja berat untuk coach Van den Berg ya. Gerard untuk bagaimana yang kita tadi saya setuju dengan Bu Akmal. Lini pertahanan, koordinasi pertahanan juga kemarin belum ada tekanan dari lawan. Harus dipersiapkan yaitu pertahanan yang baik, otomatis bisa menyerang yang baik juga. Kalau untuk lini tengah bola mati misalnya? Bisa juga, tinggal bagaimana nanti coach Gerard untuk men-setting ya kan, untuk set
persis untuk free kick untuk tim Indonesia ke Malaysia. Ya bola mati saya lihat kemarin kan spesialisnya adalah Arkan Fikri. Arkan Fikri. Tapi beberapa kali dapat peluang bola mati, tendangannya juga masih kemana-mana. Terus ini juga Bang akurat. Akmal, kalau memang kita tidak bisa menciptakan peluang untuk buat gol, ini ya mereka harus bisa manfaatin bola-bola set piece. Karena itu jalan satu-satunya. Kalau senjata pamungkas, itu dia bilang kata Bang Akmal, lemparan juga itu senjata pamungkas. Kalau di dunia persilatan. Jadi kemarin itu lebih berbahaya lemparan Robi Darwis dibandingkan tendangan bebas dari Arkan Fikri. Ya moga-moga besok menemukan performa terbaiknya dalam akurasi tendangan bebas. Berarti tetap bisa diandalkan menjadi senjata rahasia begitu Bang? Ya, harapannya kan harusnya ada variasi, ada beberapa orang, ada opsi-opsi yang bisa diberikan untuk bisa melakukan tendangan bebas. Posisi kiri spesialis siapa, posisi tengah spesialis siapa, posisi kanan spesialis siapa, itu kan biasanya kalau sebuah tim yang bagus itu tidak diberikan kepada satu orang, tapi ada pemain-pemain yang kemudian dikasih opsi-opsi itu. Oke, tapi ngomong-ngomong soal senjata rahasia ya, beberapa kali melihat permainan Malaysia ini apa saja yang kemudian bisa menjadi secret weapon dari mereka ya Bang? Mungkin Bang Peri dulu. Saya rasa kalau kita bicara senjata pamungkas ini kayak di dunia persilatan ya. Kalau kita udah kalah senjata pamungkasnya harus keluar gitu kan. Maksudnya kalau kita mendapatkan jalan buntu, ini senjata pamungkasnya harus keluar. Makanya saya bilang tadi, adapun kalau ada pelanggaran bola-bola set piece ini seperti corner kick, lalu lemparan dalam atau tendangan bebas, ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan menjadi gol. Apalagi pada saat di injury time. Nah, ini sebenarnya yang paling bahaya dalam sepak bola adalah di injury time. Di injury itu time paling justru bahaya. Karena energi juga sudah habis. Mungkin gitu. di menit-menit bisa 87, 85, itulah menit-menit yang krusial. Karena apa? Di situ dituntut konsentrasi pemain itu harus sudah siap. Betul. Dan cara mental pada keadaan kita lelah, keadaan kita emosi, capek, itu pasti ada bebenturan dengan sesama teman gitu loh. Kalau Malaysia kan gaya bermainnya gaya bermain Inggris. Kick and rush-nya dia itu kelihatan banget karena mungkin dulu jajan Inggris kan. Sementara kita jajan Belanda. Artinya ini yang harus diantisipasi adalah bola-bola crossing Malaysia gitu kan. Nah, kita kan semoga ini juga bisa belakang menjadi gitu. catatan dan juga bekal tentunya oleh timnas besok untuk kemudian ini melawan Malaysia. Terakhir Bang Akmal seperti biasa, prediksi skor berapa nih? Aduh, kalau prediksi saya agak bingung ya. Tapi gini, Masna wasulasa waruba paidit itu ilmunya gitu kan. Keluar. 2, 3 atau 4-0. Tapi kalau nggak mampu ya 1-0. Itu pilihan yang menurut saya. Jadi menurut saya 1 Indonesia, 0 Malaysia ya. Betul, pastinya itu pilihan terbaik. Kalau kita bisa menang dalam Malaysia, ini akan jadi modal yang paling lanjut bagus. Bang Peri. Saya rasa kalau itu bisa dengan dukungan penonton yang sangat benar-benar dukung menonton, ini buat motivasi. Kalau bicara prediksi, saya mungkin tidak muluk-muluk ya. Saya mungkin 1-0 aja. Hampir sama dong berarti ya dengan Bang Akmal tadi Bukan ya. masalah ikutan, kita nggak ada skor. Kalau kita bicara di atas Kita dua, tanya nggak Bang mungkin. Hermansyah gimana? Kita cukup draw aja 1, udah juara deh. Oke, berarti masing-masing Indonesia di poin 1 ini ya, di skor 1 ini ya. Oke, kita harapkan yang terbaik tentunya untuk besok begitu ya. Terima kasih sudah memberikan perspektifnya. Bang Akmal, Bang Peri, Bang Hermansyah, sehat selalu semuanya. Sama-sama nonton ya berarti besok ya. Siap. Oke, baik. Kalau saya nggak tidur kayaknya. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda bersama rekan saya, Windy Wellington ya. Windy.